Jika IKN belum dapat ditetapkan sebagai ibu kota negara, pemerintah segera melakukan moratorium sementara sembari menyesuaikan arah pembangunan IKN dengan kemampuan fiskal dan prioritas nasional. B. Mempertimbangkan kesediaan anggaran dan kondisi politik saat ini, pemerintah juga dapat menggunakan IKN menjadi ibu kota Provinsi Kalimantan Timur dan menegaskan kembali Jakarta sebagai ibu kota negara dengan merevisi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang ibu kota negara. Satu poin penting lagi, kalau Pak Prabowo gagal membangun IKN, maka masyarakat belum tentu marah karena sebagian tahu bahwa ini ambisinya Pak Jokowi. Tapi kalau Pak Prabowo gagal menyalurkan program untuk rakyat, maka masyarakat bisa marah, begitu ya. Jadi dari perspektif narasi publik, sebetulnya masyarakat mendukung fiskal yang lebih efektif untuk diberikan kepada masyarakat, begitu ya. Dan sekarang pilihannya ada di Pak Prabowo. Jadi biar di IKN ada aktivitas, dan biar gedung-gedung yang sudah dibangun itu tidak terlantar. Jadi kan nanti biaya pemeliharaannya mahal kalau tidak ada aktivitas kan gitu. Jadi kita meminta supaya ada aktivitas dengan cara Wapres berkantor di IKN. Dan memang salah satu kendalanya itu adalah fiskal kita yang terbatas. Dan problemnya adalah kita tidak bisa memilih keduanya dengan fiskal kita yang terbatas. IKN besar sekali, MBG juga besar sekali. Jadi Pak Prabowo harus memilih setidaknya salah satunya dan memikirkan satu yang lain atau dikurangi anggarannya. Dan IKN ini menurut saya barang panas, karena andai publik bisa memilih ya dengan fiskal yang sekarang, apakah membangun IKN atau menerima program perlinsos seperti subsidi transportasi atau bahkan MBG, maka masyarakat pasti akan lebih memilih subsidi langsung kepada masyarakat ketimbang IKN. Artinya Pak Prabowo didukung oleh masyarakat untuk menahan anggaran IKN ini. Di tengah kebijakan efisiensi negara soal anggaran saat ini, pemerintah harus dapat menyesuaikan ketersediaan anggaran dengan pelaksanaan berbagai proyek strategis nasional dan diharapkan melakukan penyesuaian terhadap program pembangunan infrastruktur IKN. Infrastruktur yang telah terbangun di IKN perlu segera diaktifkan untuk menghindari potensi pemborosan anggaran. Jadi saya ingin tegaskan gini, kita kan ada efisiensi, ada keterbatasan anggaran. Pemerintah punya program-program strategis yang harus tetap berjalan. Jangan sampai juga nanti IKN kan sudah keluar banyak uang juga. Nah, menyeimbangkan antara beban negara yang besar dan IKN tetap jalan ini juga menjadi salah satu pandangan yang nanti akan disampaikan. Perayaan 17 Agustus akan dilaksanakan di Jakarta. Panitianya sudah dibentuk. Ya, panitianya sudah dibentuk oleh Menteri Sekretaris Negara. Nah, dengan demikian Partai Nasdem memberikan beberapa opsi kebijakan strategis yang perlu diambil oleh pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia. Pertama, jika IKN ditetapkan sebagai ibu kota negara, maka pemerintah segera menerbitkan keputusan Presiden tentang pengalihan kedudukan, fungsi dan peran ibu kota negara dari provinsi daerah khusus ibu kota Jakarta ke ibu kota Nusantara, dan keputusan Presiden tentang pemindahan kementerian atau lembaga dan pemindahan ASN secara bertahap ke IKN dimulai dari wakil presiden dan beberapa kementerian atau lembaga prioritas. Upacara detik-detik proklamasi akan dilaksanakan di Jakarta. Seluruhnya terkonsentrasi di Jakarta atau di IKN juga? Di IKN sebagai kantor juga akan ada upacara. Jadi otoritas IKN akan juga menyelenggarakan upacara. Sedangkan pembangunan yang bersumber dari investasi swasta murni dan BUMN dengan nilai investasi mencapai 58,41 triliun. Pemerintah juga telah menggalang investasi swasta dan asing melalui skema kerjasama pemerintah dan badan usaha KPBU, dengan harapan kontribusi APBN hanya mencakup 20–30% dari total biaya pembangunan.
Sementara itu, untuk periode 2025-2029, kebutuhan anggaran untuk pembangunan IKN tahap 2 2025-2028 sebesar 48,8 triliun yang digunakan untuk menyelesaikan pembangunan perkantoran dan infrastruktur jalan. Selain itu, terdapat beberapa hal yang menghambat penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan infrastruktur di IKN, antara lain keputusan Presiden tentang pengalihan kedudukan, fungsi, dan peran ibu kota negara dari Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota DKI ke Ibu Kota Nusantara hingga saat ini belum ditetapkan oleh pemerintah sebagaimana amanat pasal 4 ayat 2 Undang-Undang 3 tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara. Dua, pemerintah masih dalam proses melakukan penapisan ulang dengan mempertimbangkan penyesuaian strategi pembangunan IKN. Hal ini menyebabkan pemerintah belum dapat memastikan jadwal pemindahan kementerian atau lembaga dan pemindahan ASN ke IKN beserta rincian jumlahnya. B, memungsikan IKN secara bertahap dengan menempatkan wakil presiden dan beberapa kementerian atau lembaga prioritas menyelenggarakan kegiatan pemerintahan di IKN dengan mengoptimalkan infrastruktur yang sudah terbangun. Misalnya Kementerian Komenko Polhukam, Komenko Perekonomian, Kementerian PUPR, Bappenas dapat menjadi pionir pemindahan. Dengan berkantornya wakil presiden di IKN, pembangunan Indonesia Timur termasuk Papua dapat dikelola lebih dekat, mempercepat pemerataan pembangunan. C, langkah ini sekaligus menghentikan polemik tentang status IKN, sekaligus memastikan infrastruktur yang ada tidak mangkrak atau telantar. Jakarta dapat tetap dipertahankan sebagai ibu kota negara hingga semua pemisah persiapan administrasi, infrastruktur, dan kebijakan mutasi ASN benar-benar matang. Sepertinya polemik IKN akan segera berakhir. Nasdem secara resmi usulkan IKN jadi ibu kota Kaltim atau Gibran berkantor di sana. Alasan anggaran adalah dasar dari semua itu. Jelas meski Pak Prabowo pilih MBG atau program yang lain daripada dibuang ke IKN yang sama sekali tak menyentuh rakyat kecil.